Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, hari ini kita mengawali masa biasa, tahun C, setelah kemarin kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan mengawali masa biasa ini kita diteguhkan dari surat Ibrani, bahwa Allah yang dahulu menyampaikan firman-Nya melalui para nabi, kini dalam zaman ini mewartakannya melalui Sang Sabda sendiri, yakni Yesus Kristus. Maka dari hal ini, kalau kita diutus untuk mewartakan sesuatu, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita katakan. Cukup ceritakan tentang Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pakailah perkataannya, gunakan perkataannya, dan sampaikanlah kepada orang lain. Itulah perutusan kita. Lalu dalam Injil kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus telah mempersiapkan bahwa perjalanan pewartaan kerajaan Allah harus diteruskan oleh banyak orang. Jika bukan kamu, siapa lagi? Dan jika bukan saat ini, kapan lagi? Saya selain di sini juga di Saverius itu memberikan retret dan pintar, bina karakter. Dan saya mengalami seperti Yesus mungkin. Begitu sulitnya mencari pengganti untuk mengisi retret. Ya, begitu sulitnya mencari pengganti. Beberapa romo saya minta, ya, karena banyak-banyak kesibukan ataupun ketidaksiapan, merasa tidak mampu, akhirnya menolak. Dan itulah kita semua dipanggil oleh Yesus
untuk menjadi pewarta. Sebenarnya hanya simpel dan sederhana yang perlu kita wartakan, yaitu bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan penjelasannya itulah yang kita bisa temukan melalui doa-doa kita dan terutama melalui hidup kita sendiri. 2 tahun yang lalu saya di Kalirejo membantu mengajar di SMP Saverius Kalirejo. Kemudian suatu waktu saya cukur rambut modelnya French crop. Jadi saya potong sini kayak batok seperti itu. Minggu depannya murid saya yang laki-laki di kelas itu cukurannya seperti saya semua. Bahkan anaknya koster itu ketika mau cukur, Pak saya mau cukur seperti Romo. Semenjak saat itu saya tidak pernah cukur aneh-aneh lagi. Cukuran saya ya seperti ini, rapi. Karena apa? Karena hidup kita entah itu sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai Romo, sebagai suster, sebagai oma, sebagai opa, hidup kita adalah pewartaan Injil kita yang autentik, yang asli dan nyata. Maka mari kita semua dipanggil oleh Yesus untuk ikut serta dalam pewartaannya. Jangan sampai Yesus mengalami seperti saya yang begitu sulit mencari pengganti untuk mengisi retret, bina karakter. Dan semoga Yesus bisa mempercayakan tugas perutusannya itu kepada kita masing-masing. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Semoga Tuhan memberkati kita.